Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Ahmada wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah 'azza wa jalla nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Al-ayah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan nikmat istiqamah hidayah sehingga insyaallah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali qiraah wa ta'liq al-yasir, membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah Asy-Syafi'i yang wafat tahun 733 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kitab yang masyhur menjelaskan tentang adab, menjelaskan tentang akhlak dan berbagai hal yang berhubungan dengan menuntut ilmu dan juga mempelajari ilmu. Dan pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang adab seorang guru terhadap dirinya sendiri, dan insyaallah pada kesempatan kali ini, majelis yang ke-6, kita melanjutkan pembahasan adab seorang guru di dalam pelajarannya. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bilmi fid dharaini amin. Al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi adabil alimi fi darsihi, di dalam adab seorang guru di dalam pelajarannya, di dalam majelis ilmunya. Wa fi 12 naw'an, dan di dalamnya ada 12 jenis adab yang hendaknya diperhatikan ketika kita menjadi seorang guru, pengajar dan lain sebagainya. Al-awwalu, adab yang pertama, idza azima, jika berazam seorang guru tersebut, ala majlis tadrisi, atas satu majelis pengajaran ilmu, tatahhara minal hadathi wal khabathi, dia hendaknya bersuci dari hadas ataupun dari najis. Al khabath di sini adalah najis. Wa tanadzafa wa tatayyaba, dan dia hendaknya membersihkan diri serta memakai wangian. Wa labisa min ahsani thiyabihi al-laiqati, dan hendaknya dia memakai dari pakaian terbaiknya yang layak, al-laiqati bihi, yang layak dengan dirinya. Baina ahli zamanihi, di antara manusia di zamannya. Qasidan bidzalika, dia bermaksud dengan hal tersebut ta'zimal ilmi, memuliakan, mengagungkan ilmu, wa tabjil syariati, dan memuliakan syariat. Jadi hendaknya termasuk adab ketika seorang guru masuk dalam majelis, sebelum masuk dia bersuci dulu, wudu, bersihkan hadas, najis kalau ada, memakai wangian, memakai pakaian yang layak. Memakai pakaian yang layak di antara manusia. Nah, ini ada faedah juga. Hendaknya seorang guru memakai pakaian yang layak, dan yang lebih utama lagi, hendaknya tidak memakai pakaian yang bisa mengandung fitnah. Jadi kalau dilihat kondisi sosial masyarakat, kalau misalkan contoh ada pilihan apakah memakai gamis ataukah memakai sarung, maka ya dilihat kembali ke mad'u, kepada masyarakat. Kalau misalkan masyarakat sudah biasa melihat gamis, sudah biasa melihat
pakai sorban, sudah biasa melihat hal-hal seperti itu, tafadhal, silakan. Tapi kalau misalkan masyarakat tadi itu ya memandang hal-hal semacam itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang aneh, maka yang afdol adalah tidak memakainya. Yang afdol dia memakai pakaian yang dianggap layak di antara masyarakat. Kemudian beliau menyebutkan riwayat kana Malik radhiyallahu taala anhu, adalah Imam Malik, semoga Allah meridainya. Idza ja'ahu an-nasu li talabil hadis, jika manusia datang kepada beliau untuk belajar hadis, kepada Imam Malik. Ightasala wa tatayyaba, Imam Malik mandi, memakai wewangian, wala bisa thiyaban jududan, dan beliau memakai baju baru. Wa wada'a ridaahu, dan meletakkan selendangnya, meletakkan sorbannya, ala ra'si, di atas kepalanya. Tsumma yajlisu ala minassatin, dan kemudian beliau duduk ya di atas satu kursi, ya minassa itu kursi. Wala yazalu, dan senantiasa beliau itu ya bakuru bil audi, beliau memakai wangian, memakai bukhur. Bukhur itu wangian yang dibakar, ya apa namanya, biasa kalau dalam tradisi Arab itu termasuk hal yang biasa. Jadi dari gaharu itu atau yang semisalnya kemudian dibakar, kemudian asapnya nanti sebagai wangian. Nah, itu selama di majelis beliau memakai seperti itu. Hatta yafrugha, hingga beliau selesai. Wa qala, dan Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya, beliau mengatakan, uhibbu an u'azzima haditha Rasulillah. Saya suka untuk menghormati, mengagungkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh bagaimana para ulama salaf, para ulama yang terdahulu mengagungkan majelis ilmu, mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik bahkan sampai mandi dulu, sampai memakai pakaian dulu yang bagus, kemudian memakai wangian dan seterusnya. Qala tsumma yusalli rak'atal istikharati, kemudian hendaknya dia salat dua rakaat istikharah. Illam yakun waqta karahatin, jika waktu itu bukan waktu karahah. Kalau misalkan waktu karahah maka ya tidak dianjurkan, bahkan termasuk yang dimakruhkan karahat tahrim, sebagaimana dalam penjelasan para ahli fikih. Karena kenapa? Karena sholatul istikharah ini termasuk sholatun dzatu sababin mutaqaddim, sholatu dzati sababin al mutaakhir, sholat yang memiliki sebab yang diakhirkan, maka dia termasuk sholat yang dilarang di waktu karahah. Adapun sholat yang dzatu sabab mutaqaddim dan muqarin, ya maka dia tidak dimakruhkan. Baik. Wa yanwi nasral ilmi, dan dia meniatkan ketika mengajarkan itu apa yang diniatkan? Dia meniatkan untuk menyebarkan ilmu. Wa ta'limahu, dan mengajarkannya. Baik. Wa ta'limahu, dan mengajarkan, wa bassal fawaidi, dan wa bassal fawaidi syar'iyyati, dan menyebarkan faedah-faedah syariat. Wa tabligha ahkamillahi ta'ala, dan menyebarkan hukum Allah Ta'ala allati utumina 'alaiha, yang mana dia diberikan amanah dengan hal tersebut karena dia mendapatkan ilmu. Dan ilmu adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa umira bi bayaniha, dan dia sudah diperintahkan untuk menjelaskannya. Ya, dia diperintahkan untuk menjelaskannya. Wal izdiyada minal ilmi, dan dengan niatan menambahi dari ilmu. Ya, karena mengajarkan ilmu itu termasuk satu jenis murojaah. Satu jenis murojaah. Kalau orang mau mengajar pasti akan belajar lagi. Maka di sini mengajarkan ilmu itu satu jenis murojaah.
Bahkan masyaikhun ya, sebagian masyaikhun dan sebagian guru-guru kita menyampaikan, kalau misalkan contohnya hari ini banyak sekali wasilah-wasilah untuk menyebarkan ilmu, manfaatkan ya. Kita sudah mempelajari satu kitab, sudah mempelajari mengkhatamkan satu pelajaran. Maka salah satu cara untuk memurojaahnya, coba kita rekam, kemudian kita sampaikan kepada kita rekam gitu ya. Kita rekam pelajaran itu ya sebagai bentuk murojaah kita. Syukur-syukur nanti ada yang melihat sebagai apa? Sebagai memberi manfaat buat yang lain. Alhamdulillah. Wa idhara sawabi, dan menampakkan kebenaran. Warruju'i ilal haqqi, dan kembali kepada kebenaran tersebut. Wal ijtima'a ala dzikrillahi ta'ala, dan berkumpul untuk mengingat Allah. Ya, termasuk majelis zikir. Salah seorang ulama ditanya mengenai tentang apa itu majelis zikir, maka ulama tersebut menyampaikan mayuzkaru fihi al-halal wal haram. Ya, hal-hal yang di dalam majelis itu disebutkan mana yang halal, mana yang haram. Wassalamu ala ikhwanihi minal muslimin. Ya, dan dia menyampaikan salam keselamatan kepada saudaranya dari kaum muslimin. Wad du'a lil muslimin, dan mendoakan untuk kaum muslimin, wali salafis salihin, dan para ulama salaf yang saleh. Adab yang pertama, yaitu intinya adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum menghadiri majelis pengajarannya. Baik dari sisi fisik dan rohaninya dipersiapkan. Dari sisi fisik, penampilan, baju, malbas, mazhar, wangian, dan seterusnya. Dari sisi rohani, ya, sholat istikharah, ya, karena di dalamnya nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Maka di situ meminta kepada Allah taufik untuk benar dalam menjawab pertanyaan tadi. Ya. Dan kemudian niatnya dalam mengajar itu adalah untuk menyebarkan ilmu, ya, kalau bahasa Jawanya ngurip-ngurip agama gitu ya. Asani pelajaran yang kedua, asani idza kharaja min baitihi, jika sudah keluar dari rumahnya, da'a bid du'a sahih, kemudian dia berdoa dengan doa yang sahih. Jadi ini sudah mempersiapkan diri dalam rumah, kemudian ingin berangkat ke tempat taklim. Maka ketika keluar rumah dia berdoa dengan doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa, ya, membaca doa ketika keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhal aw azilla aw zal aw adlima aw dhulam aw ajhil aw yujhal alai azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk. Yaitu salah satu doa yang bisa dibaca yang bisa dibaca di saat keluar dari rumah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ashab Sunan, dan lainnya. Tsumma yaqul, kemudian dia membaca, lanjutkan, bismillahi wa billahi hasbiyallah wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma tsabbit janani wa addiril haqqa 'ala lisani. Ya, salah satu doa yang bisa dibaca. Ala kulli hal, dia membaca doa keluar rumah. Ya, bisa dicari di internet, ya, banyak sekali redaksi tentang masalah doa ini. Itu termasuk adab, ya, termasuk apa? Termasuk adab. Baik. Wa yudimu dzikrallahi ta'ala, dan dia selalu berzikir, lisannya zikir, ila an yasila, hingga dia sampai ila majlis tadris, sampai ke tempat mengajarnya. Ya, ketika keluar rumah membaca doa keluar rumah, ketika berjalan lisannya tetap zikir. Ya, kalau tidak ada kebutuhan ngobrol dengan orang, zikir. Rasulullah ditanya, ayul amal afdal ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Selantiasa lisanmu itu basah dengan zikir pada Allah. Fa idza wasala ilaihi sallama, jika sudah sampai ke tempatnya dia mengucap salam.
ala man hadar, kepada orang yang sudah hadir. Mengucap salam, ya, menyalami juga bagus. Ya. Shalla rakaatain, kemudian dia salat rakaat, 2 rakaat. Kalau di masjid dia salat tahiyatul masjid. In lam yakun waqtu karaha, jika itu bukan waktu karaha, waktu makruh. Kalau misalkan waktu makruh, ya sebenarnya boleh dalam mazhab Syafi'i kalau salat tahiyatul masjid meskipun di waktu karaha, karena salat tahiyatul masjid termasuk salat dzatu sababul muqaddam wa dzatu sababil mutaqaddim. Dia boleh ya meskipun waktu karaha. Tapi kalau misalkan maksudnya salat di sini adalah salat 2 rakaat istikharah yang disebutkan tadi, maka tidak boleh. Tapi kalau tahiyatul masjid maka dibolehkan. Fa in kana masjidan, jika tempatnya mengajar adalah masjid, ta'akkadat as-salatu mutlaqan, maka menjadi lebih ditekankan lagi salat di situ secara mutlak, ya, tidak ada karohahnya gitu ya, tidak ada karohahnya, karena salat tahiyatul masjid tadi diperbolehkan meskipun waktu karohah. Tapi kalau misalkan cuma mondok atau apa, nggak di masjid, ya maka sholat 2 rakaat apa? Sholat apa? Sholat apa? Kalau sholat duha boleh, kalau sholat duha. Kalau sholat mutlak ya pokoknya 2 rakaat ya nggak boleh. Tsumma yad'u Allah Ta'ala bitaufiq, kemudian dia berdoa kepada Allah mendapatkan taufik wal i'anata wal asmata, untuk mendapatkan penjagaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yajlisa mustaqbilal qiblati in amkan. Kemudian dia duduk menghadap kiblat kalau mungkin. Jadi baik. Jadi posisi posisi mengajar itu duduk di sebelah timur, murid-muridnya duduk di sebelah barat. Itu kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena memang tempatnya sudah seperti itu, ya boleh dia duduk menghadap ke timur, duduk sebelah barat ya. Kalau di masjid kan biasanya seperti itu. Biwakarin, dengan wibawa, dengan wasakinah, dengan ketenangan, watawadu'in, dan tawadhu, wa khusyuk, dan khusyuk ya, tidak abas, tidak melakukan hal yang sia-sia, hal yang jahil. Mutarabbi'an, dengan duduk bersila, au ghaira dzalika, atau yang selain cara duduk yang lainnya, mimma lam yukrah minal jalasat, ya dari duduk-duduk yang tidak dimakruhkan, karena ada beberapa cara duduk yang dimakruhkan. Di antaranya beliau menyampaikan wala yajlisu muq'iyan, wala yajlisu muq'iyan, dan tidak duduk dengan duduk iq'a. Duduk iq'a itu duduk seperti anjing. Lututnya diangkat, tangannya berada di antara dua lututnya ke arah bawah. Ini iq'a. Maka ini duduk yang duduk yang makruh ya, makruh karhatu tanzih ya. Wala mustawfizan, dan tidak duduk yang seperti akan berdiri, jadi semi agak jongkok gitu. Ini juga termasuk hal yang makruh ketika mengajar duduk seperti itu. Wala rafi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, dan tidak mengangkat satu kaki di antara kaki, di atas kaki yang lainnya. Di atas kaki yang lainnya ya, orang sembujung gitu, terus sembujung itu apa ya, selonjoran kemudian mengangkat kaki di atas kaki yang lainnya. Ini juga hendaknya dihindari. Walamat dan rijlaihi au ihdahuma, dan juga tidak menyelonjorkan dua kakinya atau salah satunya. Salah satunya. Min ghairi uzrin, tanpa adanya alasan. Kalau misalkan ada alasan ya boleh, kalau misalkan karena capek duduk bersila, boleh dia selonjorkan. Wala muttaki'an ala yadihi ila janbihi,
dan tidak bersandar kepada tangannya ke arah samping. Jadi tangannya yang satunya ya dibuat sandaran, ya. Atau diarahkan ke belakang, ya. Jadi tangannya untuk menyangga gitu loh. Ini juga hendaknya dihindari. Baik. Wal yasun badanahu 'anil zahfi wa tanaqquli an makanihi, dan hendaknya ketika mengajar menjaga tubuhnya dari banyaknya gerak dan juga pindah-pindah. Ya, banyak gerak dan seterusnya. Kalau bisa diam, menggerakkan tubuhnya sesuai kebutuhan saja. Wa yadayhi 'anil 'abathi, dan menjaga tangannya supaya tidak melakukan hal-hal sia-sia, ya, banyak bergerak dan sebagainya. Wa tasbiki biha, dan menjaga dari tasbik. Tasbik itu menyela jari-jari, menjaringkan jari-jari. Kalau jari-jarinya dijaringkan seperti itu. Wa ainaihi an tafriqin nazar, dan menjaga juga pandangannya dari banyak melihat, ya, tolah-toleh. Hendaknya dia fokus pada kitabnya, kepada jamaahnya. Min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan, ya. Tapi kalau ada kebutuhan, misalkan ada orang yang ingin masuk, kemudian orang masuk, maka boleh dilihat, kemudian dipersilahkan. Wa yattaqil mizaha wa kathrata dhahik, dan menjaga tidak banyak tertawa dan juga guyon. Ya boleh guyon, tapi enggak terlalu banyak gitu ya, enggak terlalu menjadi seperti materi utama gitu ya. Nah, akhirnya jadi lawak, bukan jadi majelis ilmu. Fa innahu yuqallilul hibah, karena hal tersebut bisa mengurangi atau menyedikitkan rasa hibah, ya. Hibah itu rasa kewibawaan seorang. Wa yusqitul hasmah, menjatuhkan kepribadian seseorang. Kamakil, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, man mazahas takhaffa bih, wa man mazahas tukhiffa bih, wa man aktsara min syai'in urifa bih. Siapa yang banyak guyonnya, maka orang akan memandang remeh. Dan siapa yang sering melakukan sesuatu, maka dia dikenal dengan perbuatannya itu. Wala yudarrisu fi waqti ju'ihi aw 'atshihi aw hammihi aw ghadabihi. Janganlah dia mengajar di waktu sedang lapar, atau waktu hausnya, atau waktu sedang galaunya, bukan galau ya, ham itu sedih yang sangat itu, atau waktu marahnya, atau waktu nu'asiha, atau waktu ngantuknya, au qaliqihi, atau waktu galaunya karena ada suatu hal. Ya, jadi dia tidak mengajar kecuali dalam kondisi hati yang benar-benar tenang. Wala fi hali bardihi al-mu'lim, dan juga tidak mengajar ketika ketika dingin yang sangat-sangat dingin yang hingga menyakitkan. Wa harrihil muz'ij, atau dalam kondisi cuaca yang sangat-sangat panas ekstrim yang hingga mengganggu gitu ya. Farubbama ajaba wa afta, karena ketika itu bisa jadi dia menjawab pertanyaan atau memberikan fatwa bi ghairi shawab, dengan hal yang salah, ya, bukan yang benar. Ya, wali annahu la yatamakkan ma'a dzalika min istifa'in nadhari, karena ketika dia sibuk hatinya, ya, tidak mungkin kan, ya, bersama hal tersebut dari benar-benar memeriksa dan memahami dari pertanyaan tersebut. Ya, hendaknya mengajar itu pada waktu yang baik, yang benar-benar hatinya itu siap untuk mengajar. Baik. Kemudian adab yang ketiga, insyaallah yang terakhir, adab yang ketiga, ats-tsalitsu qala musannif rahimahullah taala, an yajlisa barizan li jamil hadirin, dia duduk di hadapan seluruh yang hadir, wa yukiru afadilahum, dan dia memuliakan orang-orang yang mulia, ya, dari mereka, bil ilmi wasinni, orang yang mulia dari segi ilmu, misalkan ada yang hadir itu ustadz, misalkan, dimuliakan duduk depan. Wasin, atau yang lebih tua umurnya, maka dimuliakan. Wassalahi, dan dia soleh, misalkan wasyarafi, dan memiliki kemuliaan.
Wa yarfa'uhum ala hasbi taqdimihim fil imamati, dan memuliakan, mengangkat derajat mereka sesuai dengan keutamaan mereka dalam kepemimpinan. Ya, yang paling utama maka ahlul ilm. Taib wa yatalattafu bil baqin, dan berbuat lembut kepada yang lain, wa yukrimuhum bi husni salam, memuliakan mereka dengan mengucap salam dengan cara yang baik. Wa talaqatil wajhi, memberikan wajah yang ceria, wajah yang sumringah gitu ya, bukan wajah yang cemberut kepada jamaahnya. Wa mazidil ihtiram, dan juga memuliakan. Wala yukrahul qiyamu, dan tidak dimakruhkan dia berdiri li akabiri ahli Islam, untuk memuliakan orang-orang yang besar dalam agama Islam, misalkan ahli ilmu, misalkan ada ustadz yang datang, maka dia menyambut, berdiri dari majelisnya, menyambutnya. Ala sabilil ikram, ya, sebagai bentuk memuliaan. Maka ini bukan hal yang dilarang ya. Di Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hal ini. Ya, bahwanya tidak dimakruhkan ya berdiri untuk ahli ilmu atau ahli shalah. Waqad warada ikramul ulama, telah ada juga riwayat dari para ulama yang memuliakan ulama yang lain, wa ikramut thalabatil ilm, dan juga memuliakan penuntut ilmu fi nususin katsirah, pada nas-nas yang atau dalam riwayat yang ada. Wa iltafitu ilal hadirin iltifatan qasdan, dan dia menoleh kepada yang hadir jamaahnya dengan sempurna, bihasbil hajati, sesuai kebutuhan, jangan cuma melirik atau yang semisalnya. Wa yakhussu man yukallimuhu, dan dia lebih khususkan dia menoleh kepada orang yang dia berbicara. Jangan dia berbicara pada seseorang kemudian dia tidak melihat orang tersebut. Ini akan membuat hatinya tidak enak. Wa yasaluhu, dan dia bertanya, wa yahatsu ma'ahu 'alal wajhi 'inda dzalika, dan dia juga membahas, berdiskusi bersamanya ya, dengan menghadapkan wajahnya, bimazidil tifat ilaihi, ya, dengan menoleh, dengan banyak menoleh, wa iqbalin alaihi, dan menghadap kepadanya. Wa in kana saghiran aw wadi'an, dan meskipun orang yang bertanya atau yang berdiskusi tadi adalah orang yang kecil, misalkan masih muda, atau orang yang ya orang awam, orang biasa. Fa inna tarka dzalika min af'alil mutajabbirin, karena tidak mau menjawab pertanyaan orang yang awam, atau tidak mau menjawab pertanyaan orang yang masih muda, ini termasuk perbuatan orang yang sombong, wal mutakabbirin, ya, orang yang angkuh dan juga orang yang sombong. Baik, demikian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sampai adab yang keempat. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.